Ternyata nih, guru besar bangsa kita masuk nominasi tokoh terkorup di dunia di 2024. Guru bangsa selain terkorup dan selain sudah tidak menjabat, masih aja berperilaku otoriter kayak gini. CNN merilis berita tersebut tuh. Cuman beberapa menit atau jam kemudian nggak ada lagi beritanya ya. Untung udah banyak tuh media-media yang mengulas berita tersebut. Kalian bener nih ya, yang menobatkan Jokowi jadi tokoh terkorup tuh emang bener-bener tuh anak abah barisan sakit hati, nggak tahu diri ya. Kalau nggak mau dipimpin Jokowi, tinggal aja di luar negeri, jangan di sini. Itu kata-kata orang SDM dongo yang dikasih otak sama Tuhan tapi nggak tahu cara mempergunakan otaknya. Yap guys, kita lihat sendiri mengenai persoalan berita akhir-akhir ini di media sosial begitu ramai terkait dengan dinobatkannya Pak Mulyono menjadi mantan pemimpin yang terkorup di dunia, menempati peringkat ketiga. Nah, akibat pemberitaan ini tentu para buzzer-buzzernya Mulyono mendapatkan job yang sangat-sangat melimpah. Akhirnya kantong mereka terisi penuh lagi. Dan bahkan CNN menghapus pemberitaan terkait dengan apa yang diterbitkan oleh OCCRV yang menobatkan Pak Mul sebagai koruptor yang berada di peringkat kedua. Nah, tidak hanya itu. Media besar juga seperti Tribun News ikut-ikutan nyebokin Pak Mul, di mana menepis apa yang menjadi pemberitaan OCCRV ini, dan bahkan diklaim bahwa OCCRV telah menghapus dan mengklarifikasi mengenai persoalan dinobatkannya Pak Mul sebagai mantan pemimpin yang terkorup. Padahal kalau kita masuk di websitenya OCCRV yang asli, Pak Mul masih ada di sana. Saya kira ini adalah premingan-premingan yang sangat keji dari para buzzer-buzzernya Mulyono dan juga media besar seperti Tribun News ini. Nah, untuk itu langsung saja kita simak dulu penjelasannya dari Bang Alipur Rahman terkait dengan apa yang menjadi giringan hoax yang dilakukan oleh para buzzer-buzzernya Mulyono ini dan juga Tribun News, dan juga komentar-komentar para netizen terkait dengan Pak Mul ini. Langsung saja ke videonya. Setelah OCCRP memberikan gelar tokoh terkorup dunia kepada Pak Jokowi, tiba-tiba kemarin muncul isu bahwa OCCRP sudah mengklarifikasi, OCCRP sudah merevisi dan menghapus nama Jokowi dari daftar tokoh terkorup dunia. Dan bahkan ternyata ada link beritanya, ada capture-nya, disebar kemana-mana, dan saya kemudian di-mention di berbagai platform sosial media dan mengatakan, tuh lihat tuh, OCCRP sudah minta maaf, sudah klarifikasi, terjadi kesalahan dan seterusnya. Ya, karena kalau kita baca dari judul beritanya saja itu nampak nggak logis, nggak masuk akal gitu, karena sekali rilis biasanya ya nggak akan direvisi. Dan lagian OCCRP ini nggak ada di Indonesia. Iya, kalau ada di Indonesia gitu ya. Dan setelah berita ini muncul di Tribun News dan di inilah.com, saya kemudian jadi penasaran, masa sih masa sih dihapus gitu ya. Dan ternyata setelah saya buka di web resmi OCCRP, ternyata ya masih ada di situ. Masih ada nama Pak Jokowi dan tidak pernah ada catatan penghapusan atau histori penghapusan. Dan tapi ya gara-gara berita-berita hoax yang disampaikan oleh Tribun News dan inilah.com, akhirnya saya mengerti bahkan di level media sekalipun itu ternyata bisa diperintah untuk memuat berita-berita hoax. Ya, saya pikir hoax itu hanya diproduksi di konten sosial media gitu ya, tapi ternyata di level media mainstream sekalipun ada juga konten-konten hoaxnya gitu. Ya, hoax semacam ini sebenarnya adalah sebuah standar atau SOP dari kelompok para buzzer gitu ya, untuk kemudian memberikan pembelaan kepada Pak Jokowi. Dan itu biasa saja sebenarnya ketika Pak Jokowi masih berkuasa, tapi setelah tidak berkuasa ternyata SOP itu masih terus dilaksanakan. Dan saya terus terang terkejut gitu, karena bahkan di level media seperti inilah.com dan Tribun News itu ternyata mereka bisa mengeluarkan atau memberikan berita yang hoax gitu. Dan kalau di sosial media, di para konten creator di sosial media, itu ya wajar kalau kemudian mereka membuat pembelaan-pembelaan yang hoax gitu ya. Mereka kemudian capture dari situs resmi OCCRP bahwa corrupt person itu terkait Pak Jokowi itu nggak ada katanya. Ketika dicari corrupt person itu sudah dihapus, linknya tidak ditemukan. Ya, sebenarnya itu bukan karena tidak ditemukan atau bukan karena dihapus, tapi ya mereka salah pakai kata kunci gitu. Mereka salah menggunakan kata kunci untuk mencari di searching engine-nya web OCCRP. Jadinya maka kemudian nggak kebaca. Karena biasanya kalau kita punya website dan kemudian ada search kontennya sendiri, itu biasanya memang hanya terfokus kepada satu kata saja.
Jadi kalau mau cari, fokus kepada satu kata. Misalkan kalau korup saja, person saja gitu. Jangan kemudian disatukan. Memang tidak semua website kemudian bisa menggabungkan 2 atau bahkan 3 kata. Dan biasanya kalau kita mencari satu kata kunci di website, itu biasanya terfokus kepada judulnya, bukan isi beritanya. Memang tidak semua, sekali lagi tidak semua website bisa melakukan itu atau memberikan fitur-fitur yang semacam itu. Sehingga kalau di sosial media ini kemudian disebarkan seolah-olah ini sudah dihapus dari website resmi OCC RP, itu karena mungkin mereka pura-pura bodoh atau mereka sejatinya tahu ada celah seperti ini dan kemudian mereka coba untuk membuat kebohongan yang berharap bisa diterima oleh para pendukung Jokowi. Gue bingung salah gue apaan nih. Udah 2-3 hari ini gue bikin VT padahal ngebela-bela Pak Jokowi. Tapi tetep aja masa akun VT gue diserang-serang sama projo-projo, sama pendukung Pak Jokowi. Padahal kan gue pendukung Jokowi juga. Yang salah apaan sama VT gue ya? Perasaan kagak ada yang salah deh. Hah? Apa ya? Bener kayaknya nih. Apaan nih? Kagak enak perasaan gue kayaknya. Pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Jaka sembung bawa golok. Kok penjelasannya seperti olok-olok? Ndak nyambung bu dengan Amerika. Ini dari lembaga non-pemerintah. Jadi organisasi non-pemerintahan ini bu, NGO, yang mengatakan melalui survei. Jadi kalau tidak setuju ibu, ayo gugat balik mereka, biar kita semua lega bangsa ini. Malu kan kalau bangsa ini ternyata 10 tahun dipimpin oleh orang yang korup. Jadi harus dibersihkan nama itu dengan gugat balik. Nggak usah pakai menjelaskan ke bangsa sendiri. Kita bangsa ini ya jelas lah. Ada yang menerima, ada yang menolak. OCC RP itu merupakan organisasi jurnalisme investigasi yang menjunjung tinggi standar dan berpihak pada kepentingan publik, Pak. Seharusnya Anda itu bangga Anda masuk ke dalam kategori ataupun kandidat dalam lembaga OCC RP, yang mana merupakan organisasi crime dan corporate reporting project. Pelaporan korupsi dan kejahatan yang terorganisir. Ini nih dari jurnalis investigasi global kelas dunia loh Pak, ini bukan sembarangan. Dan mereka bukan sebuah organisasi ecek-ecek. Dan OCC RP ini memasukkan Anda sebagai kandidat di dalamnya. Itu nggak main-main. Bahwasanya OCC RP ini merupakan organisasi kelas dunia, peringkat 69 di dunia, dan merupakan organisasi non pemerintah atau LSM terbaik. Tidak ada Pak ormas ataupun partai yang bisa menembus OCC RP ini. Mau partai apa, mau ormas apa, ini lembaga internasional loh Pak yang memasukkan Anda ke dalam kandidat di dalamnya. Sekarang Bapak mau bukti yang bagaimana? Dari partai coklat aja udah banyak titipan yang Bapak rekomendasikan di dalamnya. Kapolri sendiri contohnya, KPK sendiri kemarin titipan Bapak. Bahkan Wapresnya sendiri aja anak putra mahkota Bapak kesayangan kok. Dari partai. Kalau dari partai, apa Bapak nggak ingat Bapak punya partai, anak Bapak punya partai yang kemarin jualan martabak itu sekarang jadi ketum PSI. Tapi jangan-jangan partai anak Bapak sendiri, soalnya sekarang banyak Pak musuh dalam selimut. Anda aja durhaka sama Bu Mega, ya nggak? Tahu nggak Pak alasan Bu Sri Mulyani 2 periode yang merugikan negara tapi masuk juga sekarang? Ya, lagi-lagi kan titipan Bapak Bu Sri Mulyani itu, ya enggak? Udahlah Pak, lebih baik Bapak tuh sekarang diem di rumah ngomong anak putu. Cucunya kan udah nambah 1 lagi tuh.
Jangan banyak nuduh, Pak. Soalnya kalau mau ngebuktiin semua orang-orangnya itu titipan Bapak, itu aja kok. Gak ada Pak, ormas atau partai yang bisa menembus OCCRP ini. Karena ini kelas dunia loh. Sulit ngebuktiin, ya nggak? Anda udah semakin banyak trendingnya. Ya, itulah berbagai komentar dari netizen, baik itu persoalan penyebaran hoax yang dilakukan oleh para buzzer-buzzernya Mulyono, dan juga komentar yang begitu menohok seorang ibu-ibu menepis apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi statement Pak Mulyono yang meminta bukti terkait dengan ditudingnya sebagai orang yang terkorup di dunia, peringkat nomor 2. Dan anehnya juga para buzzer-buzzernya ini menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh OCCRP ini adalah pesanan PDIP, pesanan dari anak abah. Mereka berusaha untuk menutupi keburukan Pak Mulyono dengan menggiring isu-isu dan menyalahkan lawan politik dari Pak Jokowi, yaitu Pak Anies maupun Ibu Mega. Ini sangat-sangat luar biasa kejahatan yang dilakukan oleh para buzzer, betul-betul sangat-sangat meresahkan, dan bahkan mereka menyebarluaskan bahwa OCCRP sudah mengklarifikasi bahwa itu adalah sebuah kekeliruan dan menghapus Pak Jokowi orang yang masuk dalam daftar terkorup di dunia, padahal tidak. Kalau kita masuk di website asli dari OCCRP, tampang-tampang kurus Pak Mulyono masih ada di sana. Dan seharusnya kaum 58% atau kaum prajongos ini melihat apa yang menjadi komentar-komentar netizen ini, komentar Bang Alibur Rahman, biar kalian sadar dan tidak lagi menjadi sampah negara. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.